Dari berbagai macam nikmat dunia yang bisa membahagiakan kita itu bisa Allah cabut. Maka berdoalah kepada Allah dari sekian banyak nikmat yang Allah mungkin bisa cabut dalam hidup kita. Jangan satu nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya beribadah kepadanya. Itu jangan sampai dicabut. Kalau nikmat ibadah sudah dicabut oleh Allah, ketika nikmat ibadah telah dicabut oleh Allah, maka hambar kehidupan dunia, tidak ada bahagianya. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi sahli sadri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Semoga Allah meridhoi dan memberikan kita seluruh limpahan nikmat yang tiada terhingga, sehingga kita bisa mampu semuanya mewujudkan niat kita, melangkahkan kaki kita dari rumah menuju rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, hari ini kita tanggal berapa Ustaz? Berapa Hijriah? Tanggal 15 Dzulhijjah. Berarti hari tasyrik sudah selesai ya? Oh, tapi hari tasyrik selesai bukan berarti kita sekarang tidak meriah lagi Dzulhijjah ya. Tetap semangat, tetap berusaha berkomitmen dalam ketaatan dan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kepada seluruh kita semua yang hadir di sini dan seluruh kaum muslimin, ayah, bunda, bapak, ibu, kakak, adik, ikhwan, akhwat, akhi dan ukhti semuanya yang menyimak dimanapun berada. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, semua kita tanpa terkecuali untuk meluruskan niat, membersihkan niat, memurnikan niat. Kita hadir di sini, kita menyimak majelis ilmu ini, semuanya niatnya untuk mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, biar bernilai pahala dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita lanjut lagi kajian kita, pembahasan kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan kita masih di bab ke-13. Bab ke-13, babu fi bayani kasrati turuqil khair. Ya, bab atau pembahasan yang menjelaskan tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan. Nah, alhamdulillah bab 13 ini, dan kita sekarang masuk ke hadis nomor 120. Masya Allah, sudah 120 hadis ya Ustaz ya. Semoga Allah istiqomahkan kita semua, Allah berikan sehat jasmani dan rohani, Allah berikan kemudahan semua fasilitas agar kita semua bisa istiqomah thalabul ilmi, terutama dalam mendalami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari kitab yang sangat mulia ini, kitab Riyadhus Shalihin. Baik, lanjut hadis 120 di bab ke-13. Di antara bentuk dari thalabul ilmi, ini perlu kita bahas bersama. Di antara bentuk dari adab fi thalabil ilmi, pernah dulu kita bahas ya di awal-awal kajian kita di Masjid Ar-Rasyid,
dalam kitab Babul Ilmi yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, di antara bentuk dari thalabul ilmi ini adalah menyimak, dalam artian kata adalah mendengar, mencatat, dan memurojaah. Ini penting. Karena ilmu itu tidak terpisahkan dari yang namanya hifz, dari yang namanya menghafal. Apalagi ilmu yang berkaitan dengan kitabullah dan hadis Rasulullah SAW. Karena kata para ulama, di antaranya adalah kisah yang dialami oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika sekian banyak hafalannya itu runtuh atau luntur. Dikarenakan apa jamaah? Imam Syafi'i pernah mengeluh kepada gurunya Imam Waqi', Al-Imam Waqi' rahimahullahu ta'ala, tentang buruknya hafalan Imam Syafi'i setelah mengalami satu kejadian. Apa itu kejadiannya jamaah? Ya, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ini Imam Syafi'i ini, ulama mazhab, ulama fikih ahlu sunnah wal jamaah, itu pernah merasa kok hafalan saya ini kok menjadi lemah. Nah, di situ beliau menceritakan syaqawitu ilal waqi'. Aku mengeluhkan an su'il hifdzi, dari buruknya hafalanku kepada guruku Imam Waqi'. Wa arsyadanil Waqi', dan Imam Waqi' ini gurunya Imam Syafi'i ini menjelaskan kepada Imam Syafi'i. Wa arsyadanil Waqi' an tarkil ma'asi, untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nura, karena sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi, dan cahaya Allah itu tidak akan menjadi petunjuk bagi orang yang bermaksiat. Nah, jamaah, apa yang dikatakan Imam Syafi'i di situ? Oh, aku ingat bahwasanya aku melihat betisnya seorang wanita yang tersingkap tanpa disengaja. Itu menjadikan rapuhnya hafalan Imam Syafi'i. Nah, bagaimana kita jamaah? Kita bukan cuma melihat betis yang tersingkap, semuanya sekarang banyak disingkap. Baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Aurat-aurat wanita itu bertebaran di mana-mana. Maksiat-maksiat itu seakan-akan bukan kita menghindari maksiat, tapi maksiat yang narik kita biar melihat seperti itu ya. Nah, di antara bentuk dari thalabul ilmi adalah mencatat ilmu tersebut, menyimaknya dan mengulangnya, agar di zaman sekarang, zaman yang dimana segala sesuatu terbuka, maksiat terbuka dengan luas, penting bagi kita mencatat, agar kalau kita lupa, agar apabila kita mungkin ingin mengingat ilmu yang telah kita pelajari, itu ada buku catatannya, minimal punya bukunya, agar suatu saat kita bisa murojaah. Ini sekarang banyak jamaah buku bahasa Arabnya, buku terjemahnya. Ini penting bagi kita. Jangan sampai kita ngaji cuman modal copy paste, lihat di internet, tanpa kita mempunyai atau melihat rujukan kitab aslinya. Nah, kalau kita punya rujukan kitab aslinya itu Masya Allah. Misalnya Ana mengutip hadis nomor sekian dari kitab Al-Imam Asy-Syafi'i, kitab Riyadhus Shalihin. Sebagai dasar seorang thalabul ilmi sebelum mengajarkan ilmu tersebut, harus punya kitabnya dulu, harus pernah belajar dulu. Kitabnya alhamdulillah punya, kitab bahasa Arabnya punya, kitab terjemahannya punya, kitab syarahnya punya, dan kita kuatkan dengan referensi-referensi penjelasan dari para ulama. Kan itu asik kalau kayak begitu ya. Maksudnya ilmu itu kita melihat, mempelajarinya itu dengan wawasan yang luas. Nah, itu seperti itu penting. Nah, di sini kita membahas hadis nomor 120 di kitab Riyadhus Shalihin yang membahas tentang bahwasanya di antara banyak jalan-jalan kebaikan, yaitu berupa sedekah,
ternyata sedekah itu bukan cuma berupa dari harta. Kenapa bisa begitu? Nah, ini dijelaskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita simak hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor hadisnya 1006 dalam kitab Sahih Muslim, nomor hadisnya nomor 1006. Nah, silakan yang ada punya kitabnya dicari referensinya di rumah. Benar enggak sini Ustadz tadi menyampaikan hadis di Sahih Muslim nomor 1006. Kalau ketemu itu berarti alhamdulillah. Nah, di sini ada kalimat anhu, betul tidak? Awalnya disebut dengan anhu. Anhunya dari mana jemaah? Dari hadis sebelumnya. Hadis sebelumnya adalah diriwayatkan dari Abu Dzar Jundub bin Junadah. Masih dari beliau. Anna nasan qalu, sesungguhnya di saat itu banyak manusia qalu, kalau di sini kata para ulama berkata yas'alun au sa'alu. Orang-orang ini bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira apa yang ditanya orang-orang itu kepada baginda Rasul? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zahaba ahlud dusur bil ujuri. Zahaba artinya apa, jemaah? Pergi, atau telah meninggalkan tempat, atau telah menyelesaikan sesuatu. Nah, zahaba ahlud dusur bil ujur. Beberapa sahabat pernah menyampaikan, mereka mengeluh kepada baginda Rasulullah SAW. Mereka berkata, wahai Rasulullah, telah pergi ahlu dusur. Dusur itu apa jamaah? Harta, kekayaan. Bentuk jamaah apa bentuk mufrad? Dusur itu bentuk jamaah. Mufradnya adalah dasrun, artinya harta kekayaan, aset-aset kekayaan. Zahaba ahlu dusuri bil ujur. Ya Rasulullah, orang-orang kaya ini telah pergi dengan membawa pahala yang sangat banyak. Bil ujur. Ujur itu jamak dari ajrun, berarti pahala-pahala banyak. Nah, di saat itu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ini orang-orang kaya telah pergi dengan membawa pahala yang banyak. Nah, kenapa kok orang kaya ini mereka mengira, para sahabat di waktu itu mengira orang-orang kaya ini membawa pahala yang banyak? Lanjutkan di sini. Yusalluna kama nusolli. Mereka orang-orang kaya ini, yusalluna kama nusolli, mereka sholat sebagaimana kami sholat. Wa yasumuna kama nasumu, dan mereka berpuasa sebagaimana kami juga berpuasa. Wa yatasaddaquna bifadli amwalihim, dan mereka semuanya bisa bersedekah dengan kelebihan dari harta mereka. Di sini maksudnya adalah mereka mempunyai kelebihan, mereka mempunyai keutamaan. Mereka bisa bersedekah dengan harta-harta mereka. Nah, orang kaya ini bisa bersedekah dengan hartanya. Dalam artian di sini istilahnya maksudnya sini orang-orang kaya ini bisa bersedekah dengan harta, sedangkan kami nggak punya. Kami ini orang fakir, kami ini orang miskin. Kami tidak bisa bersedekah sebagaimana orang kaya dengan harta. Seperti itu kurang lebih yang dimaksud, bahwasanya para sahabat di waktu itu mengeluh kepada baginda Nabi, orang-orang kaya ini sholat sebagaimana kami sholat, sedekah berpuasa sebagaimana kami puasa. Cuman mereka punya kelebihan, bisa bersedekah dengan harta mereka. Betul tidak? Seperti itu. Nah, qala, maka baginda Rasulullah SAW menjawab dari pertanyaan para sahabat tersebut. Awalaysa qad ja'ala lakum ma tasaddaquna bihi.
Nah, apa jawabannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian cara-cara atau jalan-jalan yang lain untuk bersedekah, untuk bersedekah. Alaisa qad ja'ala lakum ma tasaddaquna bihi, dengan cara itu kalian bisa bersedekah. Ini adalah sambungan dari hadis yang sebelumnya. Hadis yang kita bahas sebelum ini ya jamaah. Nah, awalaisa qad ja'ala lakumul ma tasaddaqun. Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian cara-cara yang lain atau bentuk-bentuk yang lain dalam bersedekah dengannya? Nah, Nabi melanjutkan, inna bikulli tasbihatin shadaqah. Sesungguhnya bikulli, dengan semua tasbih, dengan semua tasbihatin, dengan semua ucapan dan perbuatan yang mensucikan Allah. Tasbihah itu adalah qaulun wa amalun, yang mensucikan Allah. Ucapan yang mensucikan Allah apa? Tasbih, subhanallah, subhanallah, maha suci Allah, maha suci Allah. Dan juga perbuatan yang mensucikan Allah, beribadah kepadanya, tidak mensekutukan Allah, tidak berbuat syirik, bagian dari mentasbihkan Allah. Inna bikulli tasbihatin shadaqah, sesungguhnya setiap tasbih adalah sedekah. Tuh jamaah, setiap tasbih adalah sedekah. Wa kulli takbiratin shadaqah, dan setiap takbiratin shadaqah, dan setiap takbir adalah sedekah. Setiap takbir membesarkan Allah tabaraka wa ta'ala, ucapan Allahu Akbar. Nah, kemarin nih kita dari hari pertama Dzulhijjah, Masya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini adalah bentuk, salah satunya adalah sedekah. Setiap takbir adalah sedekah. Wa kulli tahmidatin shadaqah, dan setiap memuji Allah adalah sedekah. Apa kalimat tahmid jamaah? Alhamdulillah itu sedekah. Jangan pernah terlewat atau jangan pernah terlalaikan dalam lisan dan hati kita dari setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini untuk bertasbih. Jamaah, awal dari kehidupan kita di setiap hari itu apa? Awal dari kehidupan kita apa? Awal dari kehidupan kita di setiap hari? Bangun tidur. Betul nggak? Awal dari kehidupan kita bangun tidur. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kata apa yang pertama kali diucap? Alhamdulillah. Dari semua nikmat yang kita rasakan dari kehidupan kita, jangan pernah terlewat untuk bertasbih kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ini awal dari kita bangun tidur, memulai kehidupan baru di hari ini. Betul tidak? Ayat pertama di dalam kitabullah surat Al-Fatihah, para ulama menyebutkan bahwasanya bismillah itu menjadi ayat pertama, dan juga ada yang bilang bukan. Ada yang ulama bilang ayat pertama itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kita berlepas dari itu. Yang kita pahami di sini adalah alhamdulillahi rabbil alamin dalam surah Al-Fatihah. Ketika kita tidak membacanya, sah nggak sholat kita? Karena apa? Cacat Al-Fatihahnya. Karena syarat dari diterimanya amalan sholat adalah membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah tuh.
Setiap kita mendengar kabar baik, setiap kita mengalami sesuatu baik kebaikan atau keburukan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan apa? Alhamdulillah. Bahkan sesuatu yang buruk pun menurut kita disuruh mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah qaddarullah wa masya'a fa'ala, karena tidak ada yang buruk bagi Allah Subhanahu wa taala, karena ilmu kita aja yang kurang. Yang kita anggap buruk ternyata itu baik menurut Allah. Makanya kita ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Jadi di sini walikulli tahmidatin shadaqah, dan setiap tahmid adalah shadaqah. Lanjutnya di sini jamaah, di hadis ini wa kulli tahlilatin shadaqah, dan setiap tahlil adalah shadaqah. Tahlil adalah la ilaha illallah, bermakna kalimat tauhid. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini pun merupakan dari sedekah. Tapi ingat, bukan cuma diucapkan, tapi juga diaplikasikan dalam kehidupan. Karena ini kalimat tahlil, kalimat ketuhanan, kalimat ilahiyah. La ilaha illallah, tiada sesuatu yang berhak disembah selain Allah, atau tidak ada sesembahan selain Allah, diaplikasikan, tidak berbuat syirik. Jangan sampai sering tahlilan la ilaha illallah, masih sering datang ke dukun, masih nyari berkah ke keramat, ke kuburan, ya, masih mengamalkan praktek-praktek kesyirikan, buang sajen, bikin sajen, ya, seperti itu. Jadi amalan-amalan yang mendatangkan kesyirikan, ketika kita sudah berucap la ilaha illallah, dan ini menjadi sedekah buat kita, dan juga menjadi pembuktian iman ketika kalimat tahlil la ilaha illallah juga teraplikasikan di dalam kehidupan keseharian kita sampai kita mati. Bahkan dalam riwayat yang sahih, barang siapa yang di akhir hidupnya mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah. Betul nggak, Ustaz? Hadis dari baginda Rasulullah SAW, man kana fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di ucapan terakhirnya sebelum dia mati adalah ucapan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam surga. Itu jamaah ahlu tauhid, insya Allah akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, karena sudah terbiasa bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, selanjutnya setelah tadi wa kulli tahlilatin shadaqah, Nabi SAW melanjutkan wa amrun bil ma'rufi shadaqah. Nah, ini juga penting jamaah. Wa amrun bil ma'ruf, menyeru kepada yang ma'ruf, menyeru kepada yang baik, menyeru kepada yang benar, mengajak kepada yang baik, mengajak kepada yang benar, ini merupakan juga sedekah. Wa amru bil ma'ruf shadaqah. Jadi kalau kita mengetahui sesuatu kebaikan di mata Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita mengetahui kebaikan segala sesuatu berdasarkan Islam yang mulia ini, yang rahmatan lil alamin, sesuai dengan syariat Islam yang suci, yang murni, dan petunjuk dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sampaikan al-amru bil ma'ruf. Contoh misalnya, ayo jamaah kita sholat berjamaah di masjid, karena sholat berjamaah di masjid lebih utama dari sholat sendiri di rumah. 27 kali lipat pahalanya, derajatnya 27 kali lipat daripada sholat di rumah. Sampaikan, ini adalah amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan. Sampaikan, dan ini merupakan bagian dari sedekah. Terus kata Nabi SAW, contoh yang lain di hadis ini yang merupakan sedekah juga,
wa nahyun 'anil munkar shadaqah. Wa nahyun 'anil munkar shadaqah, dan mencegah dari kemungkaran ini juga merupakan sedekah. Mencegah dari keburukan, mencegah dari kemudorotan, mencegah dari kejelekan berdasarkan agama yang mulia ini, mencegah dari sesuatu yang dilarang Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, mencegah sesuatu atau mencegah perbuatan yang mendatangkan dosa dan azab Allah Subhanahu Wa Taala, mencegah dari segala macam bentuk kemungkaran, ini juga merupakan sedekah. Cuma nanti ada fikihnya, fikih amar ma'ruf nahi munkar. Tapi pahami di sini bahwa menyeru kepada yang baik dan mencegah dari yang munkar ini merupakan sedekah yang tidak berhubungan dengan tadi kecemburuan dengan harta orang-orang kaya. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu tidak berdasarkan dengan harta. Nah, jamaah, selanjutnya wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Dan bagi yang sudah menikah adalah berhubungan biologis, ya, itu juga merupakan sedekah. Dalam arti kata, seorang suami memberikan nafkah batinnya kepada istrinya, melakukan jima, ya, ini merupakan sedekah jamaah. Tuh, jamaah, itu juga sedekah, nggak perlu harta itu kan, ya kan. Baratnya, apalagi zaman sekarang banyak hal yang bikin pusing gitu ya. Kalau mau sedekah, lihat di rumah jamaah, ya. Nggak perlu susah-susah. Ya, apalagi yang pengen punya anak gitu kan. Orang kadang susah, kita harus banyak bersyukur jamaah. Banyak orang yang pengen punya anak, banyak hal melakukan pengobatan dan sebagainya sebagai ikhtiar. Tapi alhamdulillah kita dengan bersedekah kepada istri, Allah berikan ganjaran kebaikan, insya Allah. Nah, jamaah, selanjutnya para sahabat bertanya lagi kepada Rasulullah SAW. Hadis ini panjang tapi asik dibahas nih. Ya. Aduh, ini kalau kita nggak konsen rugi nih. Ya. Para sahabat bertanya lagi kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Nah, ini ada yang bertanya setelah tadi mendengar ucapan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tadi baginda Rasul mengatakan setelah mencegah kemungkaran adalah sedekah dan melakukan hubungan biologis dengan istri juga adalah sedekah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika salah seorang di antara kami mendapatkan pahala sedangkan dia mengikuti syahwatnya, mengikuti syahwat, hawa nafsu biologisnya. Jamaah, kalau kita masih punya syahwat, itu namanya masih manusia, masih normal. Kalau udah nggak punya syahwat, berarti itu namanya udah nggak normal. Tapi masalahnya di sini bukan normal atau tidak normal. Di mana kita meletakkan syahwat itu? Nah, kata baginda Rasulullah SAW, ketika wahai Rasulullah datang seseorang di antara kami dengan syahwatnya, apakah itu bisa menjadikan di dalamnya itu berpahala? Tuh, kira-kira gimana? Wa yakunu lahu fiha ajrun. Ketika seseorang di antara kami datang dengan syahwatnya, terus menyalurkan syahwatnya, apakah itu dapat bisa dikatakan mendapatkan pahala? Nah, apa jawab baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala ara'aitum law wada'aha fil haram, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun.
Nabi berkata kepada para sahabat pada waktu itu, apa kata Nabi? Bukankah seseorang yang menyalurkan syahwatnya pada yang haram dia itu berdosa? Dosa nggak menyalurkan kepada yang haram? Syahwat nih, semua kita punya syahwat, baik laki-laki maupun perempuan. Cuman bedanya kita meletakkannya di mana? Meletakkan syahwatnya pada yang haram, apa meletakkan syahwatnya pada yang halal. Nah, kata baginda Nabi, bukankah seseorang yang menyalurkan syahwatnya pada yang haram dia berdosa? Iya, berdosa. Terus, wa kadzalika idza wada'aha fil halali kana lahu ajrun. Nah, kata baginda Nabi, maka jika demikian pula apabila seseorang ini menempatkan syahwatnya pada yang halal, maka dia mendapatkan pahala dari syahwat itu. Betul nggak jemaah? Ketika sesuatu syahwat salah penempatan bisa menjadi dosa, dan ketika tempatnya ini benar ditempatkan di tempat yang semestinya halal menurut Allah dan syariatnya, maka itu menjadi pahala. Makanya kendalikan syahwat itu. Ya, karena banyak yang tidak terkendalikan. Nah, ini penting jamaah. Nah, nanti kita akan bahas tentang masalah ini lebih lanjut. Nah, ini sudah kita bahas hadisnya ya. Ini baru matannya doang kita bahas. Nah, jamaah, ada tulisan yang ana kutip dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Ini ana nukilkan di sini. Ana cuma menukil ya. Karena ana bukan ulama, cuma menyampaikan. Kita dai semuanya. Ana cuma menukil. Nah, tapi kita nukilkan di sini yang semuanya berbobot ilmu. Nah, penjelasan dari hadis ini bahwasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa para sahabat bertanya kepada baginda Rasul, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya pergi membawa pahala yang banyak. Maksud di sini adalah mereka lebih banyak mendapatkan pahala dari kami." Ini pikiran para sahabat yang lain, karena orang kaya itu bisa lebih bersedekah lebih banyak dengan harta. Nah, mereka sholat sebagaimana kami sholat dan seterusnya tadi seperti tadi yang kita bahas dalam hadisnya. Dan hal senada pun juga pernah ditanyakan kepada baginda Rasul SAW dari sahabat yang lain yang tidak memiliki harta yang banyak dari kalangan muhajirin. Karena para sahabat dulu jamaah pada saat mereka hijrah ke Madinah, itu banyak hartanya yang mereka tinggalkan di kota Mekah. Saking cinta kepada Allah dan Rasulnya SAW, mereka ikut hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka meninggalkan harta-harta mereka untuk menyelamatkan akidah dan agama mereka dan mengikuti Rasulullah SAW. Jadi banyak yang fakir karena pada saat itu meninggalkan hartanya. Para muhajirin di saat itu yang fakir mengira orang-orang kaya mampu memerdekakan budak atau hamba sahaya. Sedangkan kami tidak mampu ya Rasulullah, kami nggak mampu, orang-orang kaya itu bisa membebaskan budak. Mari kita bersama jamaah di sini merenungkan sikap para sahabat yang memiliki semangat yang tinggi. Para sahabat memiliki semangat yang tinggi. Walaupun tidak punya harta, walaupun tidak mempunyai materi, harta benda, tapi mereka tetap bersemangat biar bagaimana bisa melakukan maksimal di dalam ibadah. Itu tidak menyerah karena keterbatasan harta. Nah, jamaah, dan dari perenungan tentang kisah ini,
Mereka, para sahabat ini giftoh, tahu giftoh? Iri yang baik, bukan iri yang buruk. Mereka giftoh kepada saudaranya yang memiliki harta. Mereka mampu menyedekahkan harta seperti orang-orang kaya yang menyedekahkan harta, memerdekakan budak. Mereka bergelimang dengan harta, memiliki kendaraan mewah, tinggal di istana dan berpakaian indah. Bukan itu yang mereka inginkan. Para sahabat dulu tidak iri dengan aksesoris. Para sahabat pada saat itu tidak iri dengan aksesorisnya orang kaya. Tahu aksesorisnya orang kaya? Perangkatnya orang kaya kan seakan-akan rumahnya mewah, mobilnya mewah, apalagi jamaah, tempat tinggalnya bagus, kan orang kaya identik dengan itu ya. Nah, para sahabat di waktu itu tidak iri dengan hal itu. Yang mereka irikan adalah orang kaya bisa bersedekah lebih banyak dari kami, bukan aksesorisnya. Kan kalau kebanyakan manusia sekarang tuh lihat tuh dia sukses, rumahnya bagus. Tuh lihat tuh sukses, mobilnya bagus. Tuh lihat tuh sukses, emasnya banyak. Betul tidak? Tuh lihat tuh sukses, asetnya hektaran. Kita kan tertipu dengan mata. Kita tertipu karena kebanyakan manusia zaman sekarang ini, tidak semua ya, sebagian, ini tertipu dengan fata morgana dunia. Kalau kata bahasa tetangga kita itu sawang sinawang. Apa Ustaz sawang sinawang? Melihat seseorang itu seakan-akan indah, padahal belum tentu seperti itu. Karena yang kita lihat, mata kita bisa menipu. Kalau yang dilihatnya dari aksesoris, bisa jadi rumahnya itu bikin dia beban. Hutang, mobilnya hutang, bisa jadi. Tapi karena ketipu dunia, wah seakan-akan sukses. Enggak. Para sahabat di waktu itu iri kepada sahabat yang kaya bukan dari aksesoris yang mereka pakai, tapi dari semangat mereka untuk bersedekah dengan hartanya. Bahkan naudzubillah, apabila ada sebagian manusia, sebagian umat Islam, rumahnya bagus, mobilnya bagus, aksesoris yang dia pakai bagus, mewah, handphonenya iPhone, segala macam. Tapi giliran sedekah, susah. Tuh, banyak kayak begitu. Aksesorisnya bagus, tapi kalau sedekah, susah. Nggak mau sedekah, itu ada. Ya. Ini penting, karena para sahabat iri kepada sahabat yang kaya bukan dari harta yang mereka gunakan sebagai perhiasan atau aksesoris, tapi semangat orang kaya untuk bersedekah dengan hartanya. Nah, jamaah, baginda Rasulullah SAW dan para sahabat di waktu itu, semuanya baik yang kaya maupun yang miskin, semuanya memprioritaskan pada satu hal. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena semuanya baik yang miskin, yang kurang mampu, ataupun yang kaya, semuanya memprioritaskan pada satu hal, yaitu kehidupan yang abadi di akhirat. Itu jamaah. Yang diprioritaskan adalah akhiratnya. Ini nggak main-main. Bahkan prinsip mendahulukan akhirat daripada dunia, prinsip mendahulukan akhirat, kesuksesan akhirat daripada kesuksesan fata morgana dunia, ini nggak main-main. Bahkan Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman langsung di dalam Al-Quran. Sering kita baca. Surah Ad-Duha ayat ke-4. Apa Ustaz bunyi ayatnya? Surah Ad-Duha ayat ke-4. Surah Ad-Duha. Walal akhiratu khairu laka minal ula. Ini kata Allah nih jamaah, bukan kata manusia.
Ini kata Al-Quran, bukan kata medsos. Ya, karena kan kita banyaknya kan silau di medsos ya. Ngeliat orang punya ini, oh aduh sukses ya di medsos gitu. Fata Morgana itu, ya kan? Walal akhiratu khairul laka minal ula, kata Allah tabaraka wa taala. Nih orang-orang yang beriman, para nabi, para sahabat Rasulullah SAW mengutamakan akhirat karena kata Allah, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sesungguhnya yang kemudian itu, hari kemudian, hari akhirat lebih baik bagi engkau daripada yang permulaan. Apa permulaan? Dunia. Dunia kan permulaan kita. Akhirat lebih baik, jamaah. Tadi ana sempat baca, lagi cari-nyari ini baca tuh, ada beberapa tulisan. Ya memang sekilas benar, tapi memang masuk akal. Kehidupan dunia ini singkat. Singkat kan kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umat baginda Rasulullah SAW itu antara 60 sampai 70 itu maksimalnya. 60 sampai 70. Kalau udah yang lebih dari 60 itu sudah banyak bonusnya, apalagi sampai 70 ke atas. Berarti kalau sekarang kita usia sudah 40-an nih, tinggal 20 tahun lagi. Sebentar lagi jamaah. Dan gak ada jaminan kita bisa hidup sampai tua. Bisa jadi ajal besok, lusa, dan bulan depan bisa jadi. Tapi di situ ditulis, dunia ini sementara, maka ketika engkau bisa berbahagia, maka bahagialah. Dan kebahagiaan itu tadi. Kebahagiaan Allah itu ketika kita bisa selalu dekat kepada Allah dan Rasulnya SAW. Itu bahagia jamaah. Ketika banyak nikmat di dalam hidup ini yang Allah bisa datangkan dan yang Allah bisa ambil, nikmat yang ada di kita bisa Allah ambil nggak? Bisa nggak? Kita sekarang sehat, bisa nggak besok Allah kasih kita sakit? Bisa nggak jamaah? Ustaz Sunardi, bisa nggak Allah kasih kita sakit besok? Naudzubillah. Tapi bisa ya. Dari berbagai macam nikmat dunia yang bisa membahagiakan kita itu bisa Allah cabut. Maka berdoalah kepada Allah, dari sekian banyak nikmat yang Allah mungkin bisa cabut dalam hidup kita, jangan satu nikmat yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatnya beribadah kepadanya. Itu jangan sampai dicabut. Kalau nikmat ibadah udah dicabut oleh Allah, ketika nikmat ibadah telah dicabut oleh Allah, maka hambar kehidupan dunia, tidak ada bahagianya. Terus akhirat itu adalah perjalanan panjang yang tidak terbatas waktunya selamanya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ayat selanjutnya kan gitu ya. Wal akhiratu khairu wa abqa. Surat Al-A'la. Surat Al-A'la. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Ketika akhirat itu kekal, maka dari dunia ini bersungguh-sungguhlah untuk akhirat. Karena untuk yang kekal. Kalau tidak ada kesungguhan gimana coba? Sungguh-sungguh jamaah. Nah, sudah azan? Belum. Para sahabat dikala itu menjadikan semua tolak ukurnya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan amal soleh kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah jamaah di sini ini baru sekedar pembukaan dari hadisnya. Nah kemudian dari hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian untuk bersedekah, tasbih, takbir, tahmid, menyeru kepada yang baik, dan mencegah dari yang mungkar. Nah di sini penting jamaah, ini penting nih. Ini sebelum kita akhiri bagian ini, kita lanjutkan lagi insya Allah ya. Atau nanti setelah azan kita lanjutkan. Sudah azan? Coba azan dulu, nanti setelah azan kita lanjutkan sebentar.
Setelah tadi azan berkumandang, sambil menunggu saudara-saudara kita yang insya Allah hendak melaksanakan sholat isya berjamaah di masjid ini, kita selesaikan dulu sebentar lagi, sedikit lagi. Dan bagi jamaah kaum muslimin yang ada di rumah atau di tempat masing-masing yang menyimak melalui live di media sosial Masjid Ar-Rasyid Indonesia, yang laki-laki bisa untuk bersiap melaksanakan sholat isya tepat pada waktunya di masjid masing-masing. Ya, jangan sampai melalaikan sholat isya berjamaah. Dan di masjid ini kita sedikit lagi beberapa waktu kita selesaikan. Kita ringkas saja yang berkaitan di antara sedekah dari hadis ini, agar minggu depan insya Allah Ta'ala kita lebih menjelaskan dalam lagi tentang amar ma'ruf nahi munkar. Itu juga merupakan sedekah. Al-amru bil ma'ruf sedekah, an-nahyu 'anil munkar sedekah, itu juga merupakan sedekah. Dan di sini para ulama penting buat kita semua, amar ma'ruf nahi munkar ini mempunyai beberapa syarat. Ini penting. Amar ma'ruf nahi munkar ini ada beberapa syaratnya. Yang pertama, orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar itu harus memahami syariatnya terlebih dahulu. Harus mengilmui dulu. Karena amar ma'ruf nahi munkar tanpa ilmu itu dikhawatirkan lebih banyak mendatangkan kemudorotan daripada kemaslahatan. Jadi sebelum kita melakukan mengerjakan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, itu kita penting mengilmui dulu syariatnya. Nah, karena apa? Seseorang tidak boleh, seorang muslim selayaknya, seorang Islam selayaknya, Islam, muslim atau muslimah, janganlah berbicara tanpa didasari ilmu. Dalilnya adalah surah Al-Isra ayat 36. Surah Al-Isra surat ke-17 ayat ke-36, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal absar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ulula. Jangan kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian mempunyai ilmu tentangnya, karena sesungguhnya setiap penglihatan, setiap pendengaran, dan setiap hati ini, semuanya mereka itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi kalau masalah agama harus berilmu dulu, harus mempunyai ilmunya. Jangan sembarangan, karena kebanyakan manusia kadang di akhir zaman ini ilmunya nggak ngerti, syariatnya nggak paham, tapi kalau berbicara seakan-akan orang yang paling ngerti, tapi jauh dari pemahaman yang benar. Itu penting, harus mengilmui dulu syariat Islam sebelum amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga penting bagi kita mengetahui ahwal, keadaan orang yang kita ajak amar ma'ruf nahi munkar. Ini penting juga. Makanya penting teliti sebelum amar ma'ruf nahi munkar. Contohnya, jangan sampai kita membabat habis saja. Contohnya misalnya kita melihat seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan di tempat umum, laki-laki dan perempuan di tempat umum berduaan, kan nggak boleh nih, secara umum kan nggak boleh. Nah, tapi kita main pukul saja, main istilahnya main langsung tegur aja, hei nggak boleh, berduaan haram. Nah itu kan kita nggak tahu, bisa jadi ya berduaan ini adalah mahramnya, suami dengan istri atau kakak dengan adik. Nah, penting juga tanya, ini kamu siapa? Oh, saya kakaknya Pak, ini saya adiknya. Oh, Masya Allah, biar akur ya sama saudara. Lagi ngapain? Lagi jalan bareng Pak, udah lama nggak ketemu, kangen sama kakak. Kan itu kita tanya dulu, jangan langsung bilang berduaan haram. Nah, penting itu juga, karena manusia itu kadang begitu, main tembak saja. Nah, yang kita harus nahyu anil munkar ketika sepasang laki-laki dan perempuan, mereka tidak ada hukum, belum tersambung hubungan mahram, mereka dua-duaan, ini yang harus penting. Karena terkadang kita dengan sesuatu yang
halal, suami istri kadang kita kepo, ya bukan kita ya, yang lain di sono gitu kan. Suami istri kita kepoin, tapi orang yang belum suami istri kita cuek. Pacaran dua-duaan di tempat sunyi, bersunyi sepi di kamar yang keji. Belum bersuami sudah berbayi. Nah, kan repot tuh kayak begitu. Ya. Yang lebih repot lagi, nikah baru 5 bulan, habis itu orokan. Nah, itu lebih repot kayak begitu. Itu nggak sah itu nikahnya. Ya, udah gitu diselamatin lagi. Wah, selamatan gitu. 7 bulanan gitu. Padahal nikahnya baru 5 bulan. Itu 7 bulan dari mana orok? Hasil dari zina. Kenapa bisa berzina? Karena diantaranya adalah minimnya amar ma'ruf nahi munkar. Coba diingatkan. Kamu jangan berdua-duaan, jangan pacaran, nikah. Nah, seperti itu. Kalau nikah, coba jamaah, ini saya tanya jamaah semua. Jamaah, ada seorang perempuan dinikahi oleh laki-laki. Nikah nih. Alhamdulillah dengan akad nikah, qabiltu nikaha wa zawajuha. Dengan akad nikah, saya terima nikah dan kawinnya. Dan seterusnya akad nikah. Setelah 1 tahun dia menikah, karena kan perhitungan hamil itu kan antara 8 sampai 9 bulan, betul tidak? Dan prosesnya kan ada. Gak mungkin 6 bulan jadi bayi, kan prematurnya kebangetan. Ketika seorang wanita melahirkan bayi dari hasil pernikahan yang halal dan yang benar, itu bahagia nggak? Bahagia, senang. Alhamdulillah punya anak. Bapaknya senang nggak? Ibunya senang nggak? Mertuanya senang nggak? Menjadi kebahagiaan dan karunia datang keturunan baru dari hasil pernikahan yang benar, yang sah. Coba lahir dari anak hasil zina, sedih nggak? Aib nggak? Ya Allah, makai hamil lagi, udah gitu nikah lagi, nikah udah hamil duluan. Akhirnya menjadi aib. Bedanya cuman halal atau haram. Ketika syahwat ditempatkan di tempat yang halal dengan pernikahan, maka itu menjadi kebahagiaan. Dan ketika syahwat ditempatkan pada yang haram, yaitu perzinahan, maka itu menjadi kehinaan. Itu penting jamaah. Ini penting amar ma'ruf nahi munkar. Nih yang punya anak laki-laki, yang punya anak perempuan, apalagi saya juga punya anak laki. Paling bahkan HP anak saya tuh saya periksa. Dia ngobrol sama siapa aja, di grup dia ngobrol apa aja, saya periksa. Sampai anak saya yang perempuan saya periksa HP-nya, temennya siapa aja. Sampai saking takutnya kayak gitu di zaman sekarang. Ini penting ya jamaah ya. Apalagi orang tua. Amar ma'ruf nahi munkar. Karena zaman sekarang ini Masya Allah, zaman fitnah, zaman segala macam itu terbuka luas di hadapan kita. Nah ini penting buat kita, sebelum kita amar ma'ruf nahi munkar, kita ngerti ilmunya dulu. Yang kedua, kita ngerti keadaan dari orang yang akan kita dakwahi. Dan yang ketiga adalah wa mau'izatul hasanah. Dengan cara yang baik, bukan dengan cara mengutuk, bukan dengan cara menghina. Jangan jamaah ya. Kita mengajak. Selanjutnya hidayah adalah milik Allah. La tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah bagi orang yang engkau cintai. Yang memberikan hidayah itu Allah. Cukup bagi kita mendakwakannya. Jangankan kita, Nabi SAW saja tidak bisa mengislamkan pamannya yang sangat dia cintai, yaitu siapa? Abu Talib, meninggal dalam keadaan musyrik, dalam kafir. Apalagi kita, karena sesungguhnya hidayah itu adalah hak mutlak milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi penting, sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan dari hal yang haram, penting bagi kita amar ma'ruf nahi munkar dengan ilmu dan dengan penerapan yang baik. Nah itu penting. Insya Allah kita bahas nanti lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya jamaah. Mudah-mudahan yang kita bisa ambil ilmunya di pertemuan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Kembali lagi, yang benar yang disampaikan dari kajian ini adalah dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila ada kekeliruan, ada kesalahan, ada ketidakcocokan, semuanya itu berasal dari kelengahan dan kebodohan diri saya pribadi.
Apabila ada ucapan yang kurang berkenan dan kurang pantas, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Terakhir kita berdoa agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan Allah memberkahi kita dengan majelis ini dan menjadikan istighfar kita sebagai penghapus dosa-dosa kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.